Baik, selamat sore. Perkenalkan nama saya Heru Yudhistira dan saya di sini akan menjelaskan tentang tugas bahasa Indonesia saya yaitu membuat artikel ilmiah. Nah, judul artikel saya adalah pengaruh video game terhadap pola pikir anak. Saya mengenai nama saya dengan NIM saya dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Industri. Nah, untuk abstrak ya, video game adalah sebuah media yang digunakan untuk menghabiskan waktu. Banyak kontroversi yang muncul sejak video game pertama dibuat. Ada yang menganggap bahwa video game adalah masa depan hiburan dan ada juga yang melihat video game sebagai suatu ancaman bagi kaum muda atau generasi berikutnya. Nah, artikel ini saya buat kan dalam pikiran saya untuk menjelaskan pengaruh video game terhadap pola pikir anak. Karena seperti yang dicantumkan di abstrak, ada banyak orang yang berpendapat bahwa video game merupakan masa depan media hiburan dan ada juga yang menganggap video game sebagai suatu masalah untuk anaknya di masa depan karena dengan iringnya jalannya kemajuan teknologi maka perusahaan-perusahaan video game akan mengimplementasikan teknologi tersebut untuk ke dalam game yang mereka buat itu agar menarik konsumen sebanyak-banyaknya, khususnya mereka menargetkan pasar mereka kepada anak-anak yang masih di bawah umur dan anak-anak yang ke atas lah sampai dengan remaja. Untuk pendahuluan ya, artikel ini didasarkan opini-opini statistik yang resmi dari website ya, bukan dari karya tulis ilmiah, tapi dari website. Semua sumber yang saya dapatkan ini, semua sumber yang digunakan untuk membuat artikel ini dari website semua, tidak ada yang dari artikel ilmiah. Jadi yang pertama ada sebuah artikel yang ditulis oleh Harvard Medical School yang mengatakan bahwa video game memiliki pengaruh buruk terhadap pola pikir remaja dan anak-anak, khususnya video game yang berkategori kekerasan. Mereka berpendapat bahwa remaja atau anak-anak pemain game masuk dalam kategori kekerasan jenisnya akan menumbuh sebuah pola pikir yang berisi kekerasan. Apa yang mereka rasakan saat bermain gamenya akan kemungkinan besar diterapkan dalam hidup mereka. Donald Trump pernah mengatakan bahwa belakangan ini kekerasan dalam game bisa dikatakan melewati batas wajarnya dan sudah mempengaruhi pikiran orang-orang yang bermain game. Namun ada batas wajarnya dan sudah ya. Namun beberapa orang yang memihak kepada sisi video game bahwa video game itu tidak berpengaruh terhadap pola pikir anak mengatakan bahwa video game hanya sebuah media hiburan yang guna fungsi utamanya adalah menghabiskan waktu dan untuk digunakan sebagai media hiburan. Nah, sebenarnya dua pendapat ini tidak akan pernah hilang karena orang-orang dengan pendapatnya, orang-orang berhak untuk memberikan pendapatnya masing-masing dan orang-orang berhak untuk didengarkan pendapatnya. Maka kontroversi antar dua pendapat ini tidak akan pernah hilang. Mau dalam kata apapun, selalu ada sisi baik dan sisi buruk terhadap pandangan orang yang lihat video game sebagai sebuah media hiburan. Nah, metode penelitian ini seperti yang tadi saya bilang, menggunakan sumber-sumber dari website yang resmi. Dan dari hasil penelitian yang saya dapat adalah saya mengambil dari survei yang dilakukan pada tahun 2019 yang menggunakan 4.000 orang sebagai sampel, dan dari hasil survei tersebut dapat disimpulkan bahwa 21% adalah anak-anak yang atau remaja di bawah adalah anak-anak yang berada pada umur 18 dan 40% adalah anak-anak berusia remaja dan ke atasnya lah, termasuk juga orang tua muda, orang-orang tua tapi muda. Nah, di sini dikatakan
tadi kan dibilang ada beberapa orang yang berpendapat bahwa video game berpengaruh buruk terhadap pola pikir anaknya. Namun menurut survei yang dilakukan pada tahun 2019 kemarin, 90% dari orang tua memerhatikan game yang dimainkan oleh anaknya. Dari sini bisa disimpulkan bahwa 90% dari orang tua mengetahui apa yang dimainkan oleh anaknya. Dan 87% dari orang tua sadar dengan rating-rating SRB. SRB ini adalah lembaga yang bertugas untuk memberikan sebuah rating terhadap game yang diproduksi agar bisa menentukan jangka usia yang wajar dimainkan. Dan 98% orang tua yakin dengan rating SRB tersebut, maka mereka percaya SRB sudah memberikan nilai yang secocok-cocoknya untuk game yang dimainkan oleh anaknya. Juga di sini ada tulisan 57% dari orang tua bermain bersama anaknya kadang-kadang seminggu sekali, dan 74% dari orang tua percaya bahwa video game ada media yang bisa menambahkan ilmu anak juga. Jadi 74% dari orang tua ini setuju bahwa video game bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Mereka percaya bahwa video game yang berkategori educational atau ya sejenisnya mampu menambahkan ilmu anaknya apabila dimainkan. Ada juga beberapa video game yang khusus dibuat untuk menambahkan soft skill. Contohnya seperti ya game educational lah. Mereka kan dibuat dengan tujuan untuk menambahkan ilmu atau memberikan ilmu kepada pemainnya. Tapi soft skill ini tidak perlu langsung dibuat dalam kategori educational. Kadang-kadang ada game yang bersifat strategis yang membuat anak harus bisa berpikir strategis agar memecahkan masalah atau menang dalam game tersebut. Nah, di sini kesimpulannya adalah game adalah media untuk menghabiskan waktu. Mereka banyak yang berpendapat dan berkomentar tentang kalimat ini. Ada tadi seperti saya bilang, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Yang setuju ya menyebutkan bahwa game hanya sebuah media hiburan dan tidak ada pengaruh apapun terhadap pola pikir anak. Dan yang tidak setuju mengatakan bahwa pola pikir anak dapat terpengaruh oleh video game ini. Tapi kesimpulannya adalah video game itu adalah, menurut saya adalah video game ada sebuah media untuk menghabiskan waktu. Video game adalah satu hal yang bisa mempersatukan suatu komunitas, khususnya dari suatu game. Jadi satu game pasti ada komunitas yang besar di belakangnya. Dan dengan video game ini mereka dapat bersatu, dapat berkumpul lah, dapat berinteraksi bersama satu komunitas tersebut. Tapi banyak orang juga yang mengatakan bahwa dengan adanya komunitas ini keamanan anaknya juga bisa menjadi suatu ancaman lah, mempunyai satu ancaman tambahan. Ya itu tidak salah karena memang banyak kasus bahwa adanya orang-orang yang tidak benar yang dalam komunitas itu yang menargetkan anak-anak. Tapi pada intinya komunitas ini adalah suatu hal yang baik karena orang-orang yang tidak setuju bahwa game berpengaruh terhadap pola pikir anak juga mengatakan bahwa dengan bermain game sering-seringnya anak dapat menghilangkan skill untuk bersosialisasi. Jadi komunitas ini
adalah suatu media di mana anak bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang bers ber apa ya, ber berkomunitas lah bersama dia, yang punya interest yang sama, yang punya anak tersebut bisa berteman dengan orang-orang yang berlatar belakang beda, tapi dengan game ini terciptakan suatu komunitas di mana orang-orang yang masuk komunitas itu memiliki suatu kesamaan, yaitu menyukai game yang dimainkan tersebut. Dan menurut saya, pola pikir anak tidak dipengaruhi oleh game ya, tapi dipengaruhi oleh berapa banyaknya waktu orang tua, tergantung oleh dipengaruhi oleh perhatian orang tua yang diberikan kepada anaknya. Karena orang tua bertanggung jawab terhadap anaknya, dan orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya, tapi juga tidak tidak dan kebahagiaan anak juga dipikirkan. Jadi orang tua tidak bisa memaksa haknya dan tidak bisa melupakan kebahagiaan anaknya. Jadi orang tua yang membelikan game yang tidak patut dimainkan oleh anak yang tidak sesuai jangka umurnya yang sudah diberikan rating SRB tadi adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap penumbuhan pola pikir anak. Karena sekali anak dibiarkan tanpa ada pengawasan orang tua apapun, mereka akan menganggap bahwa apapun bisa didapatkan oleh mereka, dan mereka mikirnya orang tua akan memberikan apapun untuk dia, dan tidak ada perhatian sama sekali memberikan anak suatu pikiran bahwa yang bahwa perhatiannya adalah dari komunitasnya. Jadi bukan dari orang tuanya, tapi dari komunitasnya, dan dari situ pengaruh buruk dapat muncul. Nah, sarannya adalah game boleh dipermainkan, karena pada intinya game adalah media untuk menghabiskan waktu. Bahkan ada orang-orang dan perusahaan-perusahaan yang membuat nama untuk dirinya di pasar melalui game dan produk ini. Orang-orang ada yang membuatkan sebuah karir dari bermain game ini, dan perusahaan juga ada perusahaan yang juga tercipta gara-gara perkumpulan orang-orang yang pemain ini untuk dimainkan di sebuah turnamen online. Tapi sarannya adalah tidak memaksakan. Orang-orang boleh berpendapat dan mereka punya hak untuk melakukan hal tersebut. Tapi jangan memaksakan pendapat diri kepada orang lain, karena yaitu melanggar hak orang lain, hak diri sendiri. Karena komentar sendiri itu sudah menjadi hak ini, tapi kita tidak boleh mempengaruhi komentar atau opini pendapat orang lain, karena itu pandangan mereka terhadap objeknya. Orang tua juga harus bisa mengendalikan anaknya dan memperhatikan anaknya, apa yang mereka lakukan. Mereka juga harus bisa meluangkan waktu untuk bermain bersama anaknya, agar anaknya mendapatkan rasa perhatian dari orang tuanya. Dan mungkin perusahaan-perusahaan game bisa membuat game yang lebih meminta untuk pemainnya agar berpikir agar otak pemainnya dapat digunakan dan bisa mendapatkan proses pemikiran lah dari pemainnya. Ini untuk daftar pustaka ya, sumber-sumber yang saya ambil dari internet semua, tidak ada yang dari artikel ilmiah. Cukup begitu saja. Terima kasih untuk memperhatikan.